Oke, kita masuk di secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Bulan ketiga kan, tadi itu 2 bulan ceritanya yang kegiatan dulu, setelah tatap muka 1 bulannya. Dan membantu bagi yang lengkap Cukup itu kita sebentar kali dipresentasikan, baru tempelkan juga sebentar banyak-banyak sticky note ini. Sebentar masuk di sebentar ya. Ada masuk di orang, tapi di video ini aset yang ada di sekolah atau dia itu kayaknya satu gitu. Pura bahan aja ya Pak kameramen nih. Mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. 4B
Dery Sidiento. Kata pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang lengkap. Yang pertama, prinsip yang perlu dikuasai dan manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik dalam pelaksanaan STEM. Yang pertama, rutinitas manajemen kelas, pengelolaan waktu yang efektif, juga umum untuk memberikan edukasi sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, pengetahuan dan antusias sebagai pelaku di bidang olahraga. Tujuan jangka pendek atau objektif tujuan yang dapat terwujud dalam proses pembelajaran dan merupakan upaya secara konsisten untuk tujuan jangka panjang. Manajer, wasit, pencatat skor, komentator, penonton, dan lain-lain. Ada kayak Membacakan komentar dari kelompok lain yang dipaparkan dibuat sangat rinci yang mudah dipahami, bisa dimengerti, dan cara penyampaiannya sangat jelas. Terima kasih. Sangat menginspirasi terus berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erugiani, Hendra, dan Abdullah akan mempresentasikan tentang pengalaman pembelajaran dalam kelas. Nah, jadi yang pertama di sini rutinitas manajemen kelas. Rutinitas manajemen kelas yang kami telah diskusikan dan hasilnya itu menyambut siswa di pintu kelas agar menciptakan suasana positif di dalam kelas, terus membuka absensi dan pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, menjelaskan berikutnya, mengingatkan aturan kelas, terus memastikan kesiapan belajar siswa. Dan yang terakhir, menyimpulkan pembelajaran. Terus bagian kedua yaitu manajemen kelas perspektif. Nah, manajemen kelas perspektif di sini ada 6 aturan kelas, batasan, perilaku, dan ekspektasi, termasuk menetapkan rutinitas harian yang membantu siswa agar yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Poin 4, yang pertama, mendorong siswa untuk saling mempercayai dengan memberikan tugas yang penting sehingga mereka belajar bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing. Mendengarkan preferensi yang efektif, membuat jadwal kegiatan harian yang mencakup waktu. Yang kelima, pemberian pembalik yang konstruktif. Nah, di sini ada 3. Yang pertama dimulai dengan apresiasi. Yang kedua, harus fokus pada tugas siswa, bukan pada pribadinya, jadi bukan pada sifat, bukan pada. Terakhir, memberikan saran yang spesifik. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dari rekan-rekan sekalian, silakan, waktu kami persilakan. Atas kesempatan yang diberikan, perkenalkan saya Tamsirjal. Saya akan sedikit bertanya ke kelompok 2 tentang pengalaman pembelajaran dalam kelas. Contohnya tadi Kak Abdullah membahas tadi yang aturan tempat duduk. Cara kita mengatasi siswa jika ada siswa yang misalkan kita bergiliran, misal minggu ini si A duduk di depan, minggu depan si A lagi duduk di belakang. Tapi pada kenyataannya lagi minggu depan si A tidak mau bergiliran sama temannya, duduk di belakang. Dia ingin terus duduk di depan. Mungkin itu
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja tadi mengatakan apabila terjadi kasus seorang siswa yang telah ditempatkan posisi tempat duduknya, tetapi siswa tersebut tetap ngotot tempat ditinggalnya sendiri. Nah, itu sudah masuk pada yang pertama. Nah, jadi dia harus kita harus memastikan bahwa siswa tersebut duduk sesuai dengan itu diposisikan di depan. Walaupun siswa tersebut ngotot masuk ke dalam pemberian umpan balik, sehingga ada komunikasi antara siswa dengan guru, apa maunya ini siswa, kenapa mau tinggal di sini, kita harus dulu cari tahu apa penyebabnya. Jangan sampai ada masalahnya, yang kita juga perlu mengetahui umpan balik supaya komunikasi terbuka antara siswa dengan guru. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama, singkat kami perkenalkan nama kelompok kami. Itu yang pertama Kakak Sukarti, Kak Rija, yang ketiga Kakak Mahasiswa. Pembahasan diskusi dari kelompok kami itu yaitu tentang perencanaan pembelajaran STEM. Yang pertama, poin A bisa dilihat di sini, situasi pembelajaran dalam kelas. Siswa kesulitan dalam pembelajaran olahraga yang sering kita berikan. Langkah pemecahan masalahnya. Di sini ada yang pertama itu analisis penyebab. Yang kedua mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yang pemikirannya. Yang pertama itu tahap saintifik. Yang kedua tahap eksperimental. Yang ketiga tahap multi pembelajaran di luar kelas, atau misalkan kita mengajar di luar di lapangan. Didapatkan siswa kita ada 1-2 kurang aktif mengikuti pelajaran PJK di luar lagi. Saya lemparkan ke kelompok lain, sebetulnya ada pertanyaan, masukan dan saran kepada kelompok kami. Tidak ada yang memberikan masukan atau pendapat, atau saya kembalikan ke anggota kelompok saya, sebetulnya ada mau menambahkan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menanggapi sedikit tentang perencanaan pembelajaran STEM. Jadi pada saat situasi pembelajaran dalam kelas ini kan kita sering temui bahwa di dalam kelas ada bermacam-macam kelas. Di situ ada yang nakal, ada jahil, ada sabar. Yang biasa jadi permasalahan ini anak-anak yang nakal. Situasi menjadi tidak karuan ketika anak-anak yang nakal ini bikin gaduh sama temannya. Jadi bagaimana ini untuk pendengar? Mantap sekali di kelompok 3. Jelas, cuman ada agak tipu di bawah. Dari Kak Erwin yang mewakili kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Erwin, itu tentang bagaimana nakal. Jadi menurut saya itu kita bisa dapat lihat di sini langkah pemecahan tadi masalah tentang anak yang nakal. Bisa kita melakukan yang namanya analisis penyebab. Apa membuat dia misalkan nakal, tidak mau misalkan belajar. Mengaitkan dengan kehidupan nyata, kita melakukan pendekatan sosial. Yang ketiga ini pendekatan multidisiplin, atau kita juga bisa memberikan terhadap siswa agar dia lebih semangat untuk mengikuti pelajaran. Mungkin itu dari jawaban kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan dong.
sudah berapa hari ya? Waktu tidak terasa, mungkin besok adalah pertemuan terakhir kita. Yang sebenarnya ini masalah di sekolah saya seperti ini. Tapi memang di sekolah saya ada satu kelas, memang di dalam kelas itu gabung semua itu anak-anak yang luar biasa. Pada saat saya memulai pelajaran, saya biasanya memberikan kesepakatan kelas. Karena ini anak di dalam kelas ini anak, apabila dia melakukan atau belajar belum lagi sudah dibuka sepatunya. Saya tanya, nah kalau dibuka sepatunya, alasannya karena panas, tidak enak dirasa. Terus pada saat dia berolahraga tidak kencang larinya, itu alasannya. Jadi, saya mengambil inisiatif bahwa sebelum saya keluar ke lapangan, saya memberikan kesepakatan. Saya masukkan di kesepakatan itu bahwa selama pembelajaran ini kan kesepakatan ada beberapa, ada 4. Yang pertama jelas, bekerjasama dengan teman, dengan kelompok dan tidak boleh membuka sepatu. Dia keberatan. Bu, saya tidak setuju dengan kesepakatan yang keempat. Jadi saya tanya semua yang anak murid saya, yang tidak setuju angkat tangannya, yang angkat tangannya semua laki-laki. Harus saya apa solusinya? Mungkin kakak-kakak di sini bisa memberikan masukan kepada saya apa yang harus saya lakukan apabila memiliki masalah seperti itu. Bahkan saya sudah jelas kakinya berdarah, tapi dia tidak mau. Akhirnya saya ini ada yang bisa berikan masukan. Apakah dibuka seperti warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari kakak Ani. Saya lempar ke kakak-kakak siapa tahu bisa menanggapi atau ada saran dari tadi yang diberikan oleh kakak Ani. Jadi menanggapi masalah yang dialami oleh Kak Tri. Nah, jadi masalahnya di sini Kak, mungkin silakan perlu dicoba sistem komando. Karena menggunakan sepatu juga itu adalah bagian dari keselamatan siswa. Jadi itu menurut saya mungkin perlunya diterapkan pengajaran komando. Karena apalagi kalau siswa-siswa yang bandel memang setelah biarpun dia mengetahui peraturan intinya, kita sebagai seorang pendidik mungkin tetap bisa diterapkan sistem pengajaran komando demi keselamatan peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Mungkin lebih sedikit jahil sebagai guru ya. Kalau saya biasa kalau anak yang nakal atau tidak mendengar seperti itu suruh melangkah, kasih melangkah di bagian yang ada kotoran sapi atau tai, injak, baru dia rasa. Jadi supaya ke depan dia harus pakai sepatu. Itu. Iya. Kalau saya posisi begitu memang sesuatu. Terima kasih. Dari saran yang diberikan oleh Kak Abdullah dengan Kak Edwin, kita bisa sepakat, tapi yang paling tepat harus kita ingat, pahami itu dari gurunya sendiri. Gurunya itu harus tegas pada apa yang akan dilakukan. Jangan gurunya kemudian kerjasama dengan kita harus paham juga dengan teman-teman guru di sekolah. Jangan sampai kita kasih peraturan yang tahu tidak pakai sepatu. Itu lagi yang bikin susah sebenarnya, karena harus memang satu sekolah. Jangan sampai itu lagi melapor di orang tua murid bilang harus pakai sepatu, baru nanti maksudnya dibela-bela sama teman guru yang lain. Jadi tegas seperti itu menurut saya. Perbedaannya tadi, misalnya kalaupun ada perbedaan antara guru kelas dan kita guru olahraga, ya tidak jadi masalah kemudian, karena persoalannya kemudian
Kita itu guru olahraga, kita di luar, di lapangan. Kalau guru kelas ya aman-aman aja, di lantai di dalam kelas tidak pakai sepatu. Tapi kalau kita guru olahraga, belum ada pecah beling, belum ada sesuatu yang diinjak nantinya misalnya kaki. Kalau misalnya tambahan juga ada, kalau ada juga saya diterapkan di sekolah saya, kebetulan sama kasusnya sama sekolah ini. Kalau saya yang pertama saya paparkan itu risiko cederanya kan. Jadi saya memaparkan kalau misalnya kita tidak memakai sepatu itu yang dikatakan tadi bisa terkena pecah beling. Jadi semua yang saya paparkan itu mengenai tentang resiko yang dialami ketika peserta didik tidak. Terima kasih atas kakak yang berikan tadi tanggapan dari kami. Saya kembalikan lagi ke kami. Masukan-masukan buat diri saya, dan memang ini anak luar biasa di sekolah. Bisa dibilang semua guru kampung, karena memang badannya kekar dan hari ini pernah saya tegas, kalau memang tidak mau sepatu bukan sepatu, tidak usah ikut langsung memang jalur-jalur. Pas bel masuk lagi di kelas, saya pergi cari itu lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bersangkutan dari kelompok kami, yaitu evaluasi dan refleksi STEM dalam pembelajaran PJOK. Adapun langkah-langkah evaluasi dan refleksi, yaitu yang pertama evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, yang kedua mengumpulkan umpan balik peserta didik, yang ketiga refleksi guru, yang keempat evaluasi kinerja tim, yang kelima evaluasi penerapan konsep, yang keenam evaluasi manajemen kelas dan praktik, yang ketujuh pengembangan perbaikan dan perubahan. Dan poin yang kedua yaitu evaluasi penerapan STEM dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi siswa, yang kedua peran guru sebagai fasilitator, yang ketiga pengembangan keterampilan sosial, dan yang terakhir motivasi dan antusiasme. Yaitu refleksi terhadap penerapan STEM. Yang pertama pembelajaran yang lebih inklusif, yang kedua tantangan dalam manajemen kelas, yang ketiga pengembangan kompetensi guru, dan yang terakhir peningkatan interaksi siswa. Jadi mungkin seperti itu hasil dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tambah lagi. menyenangkan, inspiratif, Bermain-main. Ya. Semangatnya luar biasa. Merdeka. Semangat. Ya. Kompetensi guru. PJOK menginspirasi. Menyala bangku. Santai kawan. dapat ini. Sekian dan terima gaji.